Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tepat ketika Long Hao Shen sedang merenung dalam-dalam, sebuah perubahan muncul di medan perang di bawah. Benar-benar ditekan oleh binatang ajaib, kekuatan 9 iblis tiba-tiba melemah, dan binatang ajaib yang menyerang mereka tiba-tiba mundur. Ada alasan sederhana untuk penurunan kekuatan serangan mereka secara tiba-tiba. Ahbao tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda mundur, menempatkan dirinya di tengah-tengah sekutunya. Tubuhnya ditutupi oleh kilatan oranye, dan sepertinya iblis itu, yang telah terluka oleh pasukan pemburu iblis kelas Jenderal ke-21, sedang memberitahunya sesuatu pada saat yang sama. Ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, tetapi mantra oranye itu tampaknya tidak damai. Hati-hati, kemungkinan besar mereka sedang menyiapkan sesuatu. Long Hao Shen memberitahu Ye Xiaolei di dekatnya dengan suara rendah. Iya, Ye Xiaolei memberikan jawaban yang tenang, tetapi ekspresinya segera menjadi sangat serius. Meskipun belum ada yang terjadi, dia juga merasa ada sesuatu yang salah. Bahkan dari jarak seperti itu, Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan bahwa energi di sekitar Ahbao terasa seperti seseorang yang akan menggunakan mantra terlarang. Mantra iblis oranye itu sepertinya menolak aktivasinya, seolah-olah ingin membalikkan situasi di medan perang. Tetapi pada saat itu, tanda-tanda perselisihan tampaknya muncul di antara kedua iblis itu. Ini tidak normal. Jika Ahbao adalah pangeran dari naga iblis, apakah kata-katanya benar-benar akan dibantah? Kecuali, garis bawah. Hati-hati, mereka mungkin mencoba melanggar batasan surga ilusi. Long Hao Shen berkata dengan tergesa-gesa. Tepat pada saat itu, penyihir iblis itu akhirnya dibujuk oleh Ahbao, mengembalikan perhatiannya kembali ke pertempuran. Sekarang, cahaya oranye dilepaskan dari tubuh mereka. Warna oranye itu tidak terlalu intens, tapi cukup kuat untuk memberikan perasaan aneh. Nafas kehidupan seakan membeku oleh penampakan warna oranye itu. Yang lebih mencengangkan, pancaran ini tampak seperti kekuatannya tidak melebihi 10.000 unit energi spiritual. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik Long Hao Shen dan Ye Xiaolei tampak bingung. Mereka telah merasakan tekanan dari pancaran oranye ini sebelumnya, tetapi bagaimana mungkin itu masih tetap dalam ruang lingkup pembatasan? Zhang Fangfang tiba-tiba berkata, "Iblis bintang." Orang itu mungkin adalah iblis bintang. Hati-hati, dia menggunakan teknik penerawangan agung. Mendengar kata-kata penerawangan agung, perubahan besar segera muncul di wajah Long Hao Shen. Teknik penerawangan agung adalah sihir kuat khusus untuk klan iblis bintang, yang hanya dapat digunakan oleh garis keturunan langsung Dewa Iblis Bintang. Itu datang dengan kompensasi yang begitu tinggi sehingga bahkan Dewa Iblis Bintang sendiri harus membayar dengan sebagian dari esensi hidupnya untuk menggunakannya. Tetapi tanpa dukungan dari pilar Dewa Iblis, menggunakan teknik penerawangan agung akan merenggut nyawa pengguna. Teknik penerawangan agung tidak benar-benar termasuk dalam kategori sihir, tetapi juga tidak dapat benar-benar dinilai sebaliknya. Itu malah bisa disebut teknik yang terlarang. Apa penggunaan teknik ini memungkinkan dia untuk menghindari serangan aturan tempat ini? Garis bawah. Tepat pada saat itu, Ye Xiaolei tiba-tiba menggigil di sisi Long Hao Shen. Segera setelah itu, cahaya warna-warni darinya menjadi lebih intens, dan nafas kehidupan tirani dipancarkan darinya, menyebar ke segala arah. Pada saat itu, kelompok 8 Long Hao Shen memperhatikan dengan heran bahwa energi spiritual mereka sendiri langsung diperkuat. Ini bukan pemulihan energi spiritual yang sederhana, tetapi energi spiritual mereka hanya meningkat dengan cara yang sama seperti jika mereka sedang berkultivasi. Long Hao Shen, Keir dan Zhang Fangfang lebih baik, dan mereka bertiga merasa dengan kejutan yang bagus peningkatan kekuatan mereka sendiri dengan kecepatan 10 unit energi spiritual per detik. Dalam beberapa detik, energi spiritual mereka telah meningkat ratusan unit mana. Tetapi 5 lainnya merasa sangat berbeda. Lin Xin, Wang Yuan, Sima Xian, Han Yu dan Chen Yinger saat ini berada di puncak langkah kelima, dan peningkatan energi spiritual yang tiba-tiba ini menyebabkan mereka merasa bahwa kemacetan yang telah membatasi mereka sedang terguncang.
Sebagai orang yang cerdas, bagaimana mungkin mereka tidak menangkap kesempatan seperti itu? Segera bergegas energi spiritual mereka melakukan upaya habis-habisan untuk menerobos. Nafas kehidupan yang dilepaskan dari Ye Xiaolei tidak hanya kuat, tetapi juga lembut, dan dengan mudah diterima oleh keberadaan atribut yang berbeda dari kematian dan kegelapan. Menyerap nafas kehidupan yang begitu besar sama dengan menyerap ramuan, menyebabkan ledakan kekuatan seketika. Bahkan untuk iblis seperti Ahbao, melawan ini akan membutuhkan waktu dan usaha. Tanpa ragu, Ye Xiaolei mulai berusaha sekuat tenaga setelah merasakan krisis. Namun, di sisi lain, cahaya oranye itu juga terlihat semakin intens, dan di langit, pola berbentuk bintang oranye besar muncul, membawa kilau bintang yang intens dan kuat. Setiap kali berkilauan di langit, wajah Ye Xiaolei akan terlihat agak lebih pucat. Long Hao Shen, teknik penerawangan agung ini menyegelku. Segel akan bertahan selama 1 jam. Lindungi aku, hanya untuk 1 jam ini. Saat aku membuangnya lagi, mereka semua akan mati. Suara Ye Xiaolei yang lemah dan kekanak-kanakan dipenuhi dengan kemarahan dan tekad, tetapi dia perlahan-lahan duduk dengan cara bersila, meletakkan kedua telapak tangannya di dadanya dan menutup matanya. Pada saat itu, nafas kehidupan darinya meningkat beberapa kali lipat, berubah menjadi bentuk cincin cahaya hijau yang menyebar dan seterusnya. Semacam suara erangan keluar dari Lin Xin, Wang Yuan, Sima Xian, Chen Yinger dan Han Yu, dan sepasang sayap spiritual terbentang dari mereka berlima untuk pertama kalinya. Ini adalah waktu penting dari terobosan mereka, pembukaan wadah spiritual mereka. Hadiah yang ditawarkan Ye Xiaolei kepada mereka sangat berharga, membantu mereka berlima menerobos kemacetan langkah ke-6. Jika mereka telah berkultivasi secara normal, bahkan beberapa bulan lagi belum tentu cukup bagi mereka untuk mencapai ini. Namun, pada saat dia melepaskan cincin cahaya hijau, tubuh Ye Xiaolei dikelilingi oleh cahaya oranye, menyegelnya di dalam dan menghentikan semua aura agar tidak melonjak keluar. Teknik penerawangan agung adalah teknik saleh yang sangat kuat, dengan kegunaan yang luar biasa dan beragam. Dengan biaya kompensasi yang begitu besar, bagaimana mungkin kekuatannya bisa kurang? Sederhananya, jika itu digunakan pada orang biasa, dan jika penerawangan yang dipilih adalah kematian, itu hanya akan menyebabkan kematian langsung. Tapi Ye Xiaolei bukanlah orang biasa. Pada saat itu, bahkan teknik penerawangan agung yang digunakan padanya hanya bisa menyegelnya untuk sementara dan tidak lebih. Pada saat yang sama segel ditutup, ledakan keras tiba-tiba meletus pada iblis yang menggunakan teknik penerawangan agung, bergema di udara. Saat hujan darah berceceran di udara, lusinan binatang ajaib bergegas maju seperti anak panah. Ini adalah biaya besar yang datang dengan teknik penerawangan agung. Namun, mengandalkannya tidak diragukan lagi dapat mengubah seluruh situasi di medan perang. Bersamaan dengan kematiannya, 2 tungku spiritual lembut serta mahkota warisan oranye dibebaskan. Itu jelas merupakan tanda statusnya sebagai iblis bintang serta menuainya dari perjalanan ke surga ilusi ini. Wajah Ahbao menjadi serius dan tegas, tetapi ini sama sekali bukan karena dia tersentuh oleh kematian rekannya. Dengan bersumpah, dia telah membuat sekutu ini menggunakan teknik penerawangan agung pada saat yang genting. Meskipun biaya yang mereka bayarkan cukup besar, jika mereka berhasil mendapatkan Ye Xiaolei yang berdiri di puncak gunung, itu akan sangat berharga. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Kaisar Dewa Iblis akan mengingini Ye Xiaolei. Iblis tidak menyisihkan biaya apapun untuk menyerang benteng pegunungan selatan, juga mencurahkan banyak hal untuk perdagangan ini dengan aliansi kuil. Bagi mereka untuk mengirim 10 iblis untuk memasuki surga ilusi, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah Ye Xiaolei. Pihak aliansi kuil percaya diri mereka memiliki keuntungan dalam negosiasi ini, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ye Xiaolei sangat penting bagi iblis, dan khususnya bagi Kaisar Dewa Iblis. Namun, rahasia ini hanya diketahui oleh Kaisar Dewa Iblis dan Ahbao, yang berbagi hubungan ayah dan anak. Setelah kehilangan keunggulan Ye Xiaolei, serangan binatang ajaib itu menjadi panik. Dipenuhi dengan murka, mereka memulai serangan gila terhadap iblis.
Meskipun mereka mengandung tingkat kekuatan yang besar, setelah kehilangan koordinasi mereka, upaya mereka menjadi berantakan. Cahaya ungu dilepaskan dari mata Ahbao, menyelimuti mereka bertujuh dalam jangkauannya, dan semua kelompok itu segera dikelilingi oleh kabut hitam ungu. Namun, tidak peduli apakah itu dalam hal serangan atau pertahanan, mereka segera mencapai kondisi puncaknya, dan mulai melakukan pembantaian. Binatang ajaib yang bersentuhan dengan anggota tubuh Ahbao yang kuat menjadi robek tanpa henti, dan dari dadanya muncul pedang panjang hitam, yang tidak digenggam di tangannya, tetapi secara mandiri melancarkan serangan sambil melayang di udara. Dengan setiap serangan darinya, seekor binatang ajaib akan terbunuh. Kekuatan besar ini menjadi garda depan serangan mereka, sampai mencapai lereng bukit. Pada titik ini, yang tersisa hanyalah anggota badan dan mayat binatang ajaib. Long Hao Shen dan kelompoknya berdiri tak bergerak di puncak bukit. Zhang Fangfang memandang Long Hao Shen dengan sedikit cemas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Long Hao Shen saat ini memiliki wajah yang sangat serius, tetapi masih tampak tidak terpengaruh, tidak menunjukkan tanda-tanda. Medan perang di bawahnya benar-benar berantakan, dan kelompok 8 iblis mulai membuat terobosan, tetapi Long Hao Shen belum bisa bertindak. 5 dari mereka masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan setelah terobosan mereka, setelah mendapatkan dorongan dari wadah spiritual dan sayap spiritual. Dan selanjutnya, mengingat betapa paniknya situasi di bawah ini, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat berbuat banyak. Karena penyegelan Ye Xiaolei, binatang ajaib itu benar-benar keluar dari pikiran mereka dengan amarah. Bergabung dengan huru hara bahkan bisa dianggap sebagai serangan musuh oleh mereka. Nafas kehidupan yang dilepaskan oleh Ye Xiaolei telah menyebabkan peningkatan yang baik pada jumlah total energi spiritual mereka, selain telah membantu Lin Xin dan 4 lainnya untuk menerobos ke langkah ke-6. Sekarang mereka harus mengembalikan hadiah ini. Dan selanjutnya, bahkan jika bukan karena itu, Long Hao Shen masih akan memprioritaskan perlindungan rekan-rekannya. Dia telah membuat persiapannya dengan baik, dan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, dia akan membawa Ye Xiaolei bersama mereka ke menara kematian. Tentu saja, itu hanya pilihan terakhir. Kecuali jika itu mencapai titik tidak bisa kembali, dia sama sekali tidak akan melakukannya, karena alasan sederhana bahwa meskipun menara kematian memiliki sifat suci, itu masih dipenuhi dengan energi kematian. Tidak mungkin untuk memprediksi efek mana yang akan terjadi padanya. Long Hao Shen menoleh untuk melihat Zhang Fangfang, mengatakan kepadanya dengan nada serius, "Saudara Zhang, jika semuanya tidak berjalan dengan baik, aktifkan saja permata ilusi dan pergi, kami memiliki cara sendiri untuk kembali." Zhang Fangfang mengangguk sebagai jawaban. Melihat Long Hao Shen, dia mengerti bahwa kapten muda ini memiliki kartu di lengan bajunya, dan setidaknya memiliki rencana pelarian yang siap. Ini terkait dengan rahasia pribadi sendiri jadi dia secara alami tidak bertanya. Melihat medan perang di bawah, ekspresi Long Hao Shen sangat parah. Bagaimanapun, binatang ajaib di surga ilusi memperoleh ledakan kekuatan dari dorongan Ye Xiaolei, sekelompok dari mereka mencapai peringkat ke-8, yang kira-kira setara dengan kekuatan manusia dari langkah ke-7. Meskipun mereka kebanyakan bertindak karena naluri, ratusan binatang ajaib ini melawan sekelompok 8 orang, mengelilingi mereka dan menyerang dengan ganas. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti itu, pertempuran itu berjalan sebagai pembantaian sepihak. Dari 8 iblis, Ahbao berada di tengah dan gaya bertarungnya sederhana dan lurus. Serangan binatang ajaib sama sekali tidak berguna melawannya, dan dia tidak menghindarinya, hanya melancarkan serangannya sendiri terhadap mereka. Semua binatang ajaib di depannya hampir tidak akan luput dari nasib dicabik-cabik. Pada saat yang sama, ia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir sebagian besar serangan yang diarahkan padanya, memainkan peran yang setara dengan Long Hao Shen di timnya. Di sisinya ada 2 iblis kokoh, menyerupai satu sama lain tetapi, mereka tidak memiliki penampilan manusia. Dari jauh, mereka tampak seperti naga bumi, tetapi dengan tubuh yang lebih kecil, hanya mencapai 2,5 meter, dengan ekor panjang di belakang punggung mereka. Namun,
perbedaan dalam membangun tidak berarti mereka lebih lemah dari naga bumi dalam kekuatan. Sebaliknya, metode pertempuran mereka yang murni serangannya sebenarnya tidak kalah dengan ahbau. Lengan bawah mereka yang kokoh dan tanduk mereka yang membentuk sudut tumpul adalah senjata yang menghancurkan kehidupan, sementara sisik hitam mereka memberi mereka kekuatan pertahanan yang ekstrim. Hanya dengan sendirinya, mereka bertiga menghentikan semua serangan yang diarahkan ke kelompok mereka. Di belakang kelompok 8 adalah 3 prajurit jarak dekat lainnya, di antaranya Leng Xiao bertindak sebagai intinya. Di dua sisi Leng Xiao ada iblis yang dikeluarkan dari variasi binatang ajaib. Yang pertama memiliki tubuh yang mengesankan, tampak seperti beruang raksasa. Dari tubuhnya, cahaya kuning tua terus-menerus dilepaskan. Pada setiap terburu-buru dari binatang ajaib, dia akan dengan penuh semangat menginjak tanah, meluncurkan gelombang energi yang mengejutkan, menyebabkan bahkan area retakan yang luas muncul di tanah. Di sisi lain Leng Xiao adalah singa dengan tubuh manusia, juga kekuatannya sangat tangguh. Yue Ye dan penyihir wanita lainnya diposisikan di antara dua subkelompok ini, melepaskan sihir mereka dari sana. Meskipun inti dari seluruh tim adalah ahbau, konduktornya adalah Yue Ye. Tongkat di tangannya ditukar dengan yang ungu tua, dan gelombang sihir yang intens menyebar terus-menerus darinya, memberi iblis lain dorongan sihir sambil menyembuhkan mereka. Wanita iblis lain di sisinya berpakaian merah, terlihat sama seperti manusia, dengan pengecualian bahwa emosinya jauh lebih berapi-api. Sosoknya adalah sesuatu yang cukup, terutama dadanya yang seperti semangka, dikombinasikan dengan pinggangnya yang ramping dan pantatnya yang terangkat. Sosok ini mencapai tingkat yang tidak mungkin bisa dicapai manusia. Di tangannya ada dua tongkat berbentuk karang, gemetar di udara dan cahaya merah tua terus-menerus ditembakkan darinya. Semua binatang ajaib yang menjadi korban serangannya dihancurkan dengan kekuatan yang sangat besar, dan yang dia gunakan hanyalah serangan target tunggal, tidak ada serangan skala besar yang diluncurkan olehnya. Tingkat koordinasi yang dicapai 8 orang ini pasti tidak bisa disebut sempurna, dan jelas, sudah lama tidak sejak mereka membentuk tim. Namun, di bawah kepemimpinan Yue Ye, mereka tidak memiliki celah. Tetapi bahkan jika ada, dominasi mereka yang luar biasa dalam kekuatan akan cukup untuk menebusnya. Setelah pengamatan singkat ini, Long Hao Shen menemukan rahasia mereka. Faktanya, dengan pengecualian Yue Ye dan gadis berambut merah berpakaian merah yang identitasnya tidak jelas, iblis lain pasti mencapai tingkat energi spiritual eksternal yang fenomenal, mengurangi semua binatang ajaib menjadi posisi yang tidak menguntungkan. Setelah kehilangan keunggulan Ye Xiaolei, serangan dari binatang ajaib secara bertahap menjadi semakin kacau. Gumpalan serangan panik ini kehilangan semua disiplin, dan tanpa otak untuk memimpin pasukan, mereka akhirnya hanya didorong oleh 8 iblis ini. Tidak peduli seberapa mengamuknya serangan mereka masih tidak dapat menghentikan kemajuan kelompok iblis. Long Hao Shen berdiri di puncak gunung, masih tidak bergerak, hanya sesekali menatap Yue Ye. Jika dia bisa memerintahkan binatang ajaib itu, mungkin mereka masih bisa menghentikan musuh seperti yang mereka lakukan sebelumnya, tetapi dia tidak bisa. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengandalkan medan untuk mencoba mengulur waktu. 1 jam adalah periode waktu yang sangat lama, dan di bawah pengaruh mantra ahbau, iblis ini tidak merasa sedikit pun kelelahan, mendorong ke depan setiap detik. Setiap langkah yang mereka ambil ke depan, beberapa darah binatang ajaib dan organ dalam akan berhamburan di udara. Setelah penyegelan Ye Xiaolei oleh teknik penerawangan agung, bala bantuan binatang ajaib yang melonjak dari segala arah berkurang. Ini adalah berita buruk lainnya. Keir dengan tenang bergabung dengan sisi Long Hao Shen, mengatakan kepadanya dengan suara rendah, haruskah ini dilakukan? Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas dalam kata-kata, Long Hao Shen mengerti apa yang dia maksud, dan dengan ringan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, sekarang belum waktunya. Keir menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Long Hao Shen kembali ke Han Yu, melakukan gerakan tangan padanya. Han Yu segera mengerti maksudnya, dan bergabung dengan sisinya, menyatakan nyanyian mantra lambat.
Sementara itu, Yating yang berada di belakang Long Hao Shen juga mulai melantunkan mantra. Pada saat ini, kelompok 8 iblis secara bertahap menutup jarak antara puncak bukit. Tentu saja, saat mereka maju, serangan binatang ajaib itu menjadi lebih panik. Dengan munculnya bahaya yang dihadapi Ye Xiaolei, mereka tidak akan menyusut bahkan jika mereka harus mengorbankan hidup mereka sendiri. Mantel cahaya samar menyebar dari gunung, menyelimuti medan perang. Dilembabkan oleh cahaya keemasan ini, luka yang diderita oleh binatang ajaib segera disembuhkan sampai batas tertentu, dan kekuatan mereka meningkat sampai batas tertentu. Segera, gelombang cahaya lain yang bahkan lebih intens ditaburkan, dan bahkan lebih banyak binatang ajaib disembuhkan ke tingkat yang lebih besar. Dorongan dan pemulihan yang tiba-tiba ini membuat kelompok binatang ajaib itu semakin ganas, menghentikan serbuan kelompok 8 iblis itu. Secara alami berasal dari Long Hao Shen dan Han Yu. Meskipun Long Hao Shen tidak mampu menggunakan sihir penyembuhan skala besar, Yating bisa. Meskipun dia tidak bisa langsung menggunakan sihir sendirian, dia mengirimkan mantra itu ke Long Hao Shen setelah menyelesaikan mantranya. Hao Shen setelah menyelesaikan